Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Albar Musyafa dari kelas TI 24 CDM 1 dengan NIM 1124160143. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penjelasan algoritma penjadwalan. Nah, jadi algoritma penjadwalan adalah metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses di CPU. Nah, karena CPU cuma bisa ngejalanin satu tugas pada satu waktu, maka sistem operasi harus memilih proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Tujuan utama dari penjadwalan adalah meningkatkan efisiensi CPU, mengurangi waktu tunggu proses, kemudian menjaga keadilan antar proses. Kemudian cara kerja sistem operasi saat membagi waktu penggunaan CPU. Ada dua macam, yaitu yang pertama ada preemptive, yang kedua ada non-preemptive. Yang pertama akan saya jelasin yang preemptive terlebih dahulu. Nah, preemptive sendiri artinya proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara oleh sistem agar proses lain bisa jalan lebih dulu. Nah, ibaratnya itu, bayangkan kamu sedang main game, tapi tiba-tiba ibu kamu datang dan nyuruh kamu buat beli bumbu di warung. Jadi, mau nggak mau, kamu harus berhenti main game terlebih dahulu dan membeli bumbu di warung. Kemudian, ada non-preemptive. Non-preemptive sendiri artinya nggak bisa dipotong. Nah, sekali proses itu berjalan, maka tidak boleh diganggu sampai dia selesai sendiri. Ibaratnya, kamu sedang menyewa komputer di sebuah warnet dengan durasi bermain 2 jam, lalu ada orang kedua yang ingin menyewa komputer juga dengan durasi waktu 1 jam. Tetapi, karena kamu datang lebih dulu, maka orang kedua harus menunggu kamu selesai terlebih dahulu. Meskipun durasi waktu orang kedua itu lebih singkat daripada kita. Selanjutnya ada jenis-jenis algoritma penjadwalan. Yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu FIFO atau First In First Out. Yang kedua ada PSJF atau Preemptive Shortest Job First. Dan yang ketiga ada HPRN atau Highest Priority Response Ratio Next. Yang pertama ada FIFO atau proses yang akan dijalankan sesuai urutan kedatangannya atau sesuai arrival time-nya. Jadi, siapa yang datang lebih dulu akan direspon lebih dahulu. Dan FIFO ini termasuk ke dalam non-preemptive. Jadi, di sini ada contoh kasus dari FIFO atau FCFS. Nah, di tabel ini terdiri dari proses arrival time, burst time, waiting time, turnaround time, serta start time. Nah, pada proses ini berisi tentang proses 0, proses 1, proses 2, proses 3. Atau kalau misal kita gambarkan seperti rumah sakit, P ini proses ini seperti pasien. Sedangkan arrival time adalah waktu kedatangannya. Nah, di sini P0 datang pada jam 0 atau jam 12. Kemudian waktu prosesnya adalah 2 jam. Jadi, pada bagian ini kita akan menulis P0 sampai waktu prosesnya adalah 2. Kemudian P1 datang pada jam 1 dan waktu prosesnya adalah 2 jam. Jadi si P1 ini harus nunggu selama 1 jam, kemudian pada saat jam 2 dia baru memulai prosesnya. Dan P2 dia datang pada saat proses 1 baru dimulai. Sini. Jadi dia baru memulai saat jam 4. Dan prosesnya hanyalah 1 jam. Jadi sampai 5. Kemudian P3 datang saat jam 3. Dan prosesnya adalah 1 jam. P3. Nah, untuk start time-nya pertama P0 dimulai pada saat jam 12. Dan dia waiting time-nya adalah 0 karena dia datang pertama kali. Kemudian P1. Dia harus menunggu selama 1 jam sebelum memulai proses
pada jam 2. Start time-nya 2, ininya harus 1. Dan P2, dia datang pada saat jam 2 dan baru memulai proses pada jam 4. Start time-nya jam 4, datang jam 2. Jadi 1 kurang 2. Kemudian P3, dia datang saat jam 3 dan baru memulai saat jam 5. 5 kurang 3. 2. Nah, untuk turnaround rumusnya adalah burst time plus waiting time. Nah, kita tambahkan saja 2, 3, 3, 3. Kemudian average-nya 5. Ada 4. Dan untuk average waiting time, dan ini average turnaround time 2, 9, 11 per 4. Sebenarnya 1,25, yang ini 2,75. Jadi kira-kira begitulah. Yang kedua ada PSJF, artinya proses yang memiliki burst time paling pendek akan diselesaikan terlebih dahulu. Dan PSJF ini termasuk ke dalam preemptif. Preemptif ini bisa di stop. Contoh, P0 datang jam 0, otomatis ini adalah P0. Tapi jam 1, P1 datang dan otomatis menyetop si P0 ini. Dan di sini P0 hanya tersisa 2 burst time. Kenapa bisa di stop? Karena P1 ini punya proses yang lebih sedikit daripada P0. Jadi otomatis ini adalah P1. Kemudian datang lagi P2 dengan burst time 1 jam. Nah, otomatis P2 dong yang harus didahulukan. Kemudian P3, dan baru dimulai lagi P0. Untuk start time-nya P0 ada 2, yaitu 0 dan 4. 0, 4. Nah, kemudian waiting time-nya dia ada 2 juga. Yang pertama itu 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, bagian ini itu termasuk ke dalam waiting time si P0. Jadi sini 3 sama dengan 3. Dan P1 dia 0, P2 juga 0, kemudian P3 juga 0. Untuk turnaround-nya kita tambahkan saja 3 tambah 3, 9. 3 tambah 3, salah, sorry. 3 tambah 3, 6. Ini 1, 1, 1. Otomatis jika kita jumlahkan, maka ini hasilnya adalah 3. Ini average-nya 3 per 4. Dan ini adalah 9. 9 per 4. Ini 0,75. Dan yang ini adalah 2,25. Yang ketiga ada HPRN, artinya proses yang memiliki rasio respon tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rasionya, diperlukan rumus yaitu waktu sekarang dikurang arrival time plus burst time. Kemudian jumlahnya akan dibagi dengan burst time lagi.
Dan HPLN ini termasuk ke dalam non-preemptif. Selanjutnya adalah studi kasus dari HPLN. Di sini P1 datang jam 0 atau jam 12 dengan ghost time 5 jam. Jadi di sini kita akan tulis P1 sampai jam 5. Kemudian P2 datang jam 1, sedangkan P3 datang jam 2. Nah, di sini kita harus menghitung rasio dari P2 dan P3. P2, P3. Rumusnya adalah waktu saat ini, waktu kedatangan dengan waktu proses, dan totalnya akan dibagi dengan total proses lagi. Total waktu sekarangnya adalah 5 dikurang arrival time 1, kemudian ditambah burst time 3. Untuk P3 current time-nya sama, 5 dikurang arrival time 2 ditambah 2. Totalnya adalah berarti 7 dibagi burst time lagi 3. Kemudian ini 5 dibagi burst time 2. 5 bagi 2 adalah 2,5. Sedangkan 7 dibagi 3 adalah 2,33. Jadi yang paling besar adalah P3. Dan yang harus kita dahulukan berarti adalah P3. Dia waktu prosesnya adalah 2, jadi selesai di sini. Kemudian terakhir adalah P2. Dengan prosesnya selama 3 jam. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita hitung start time-nya. P1 dimulai pukul 0. Kemudian P3. Kemudian P2 dimulai jam 7. Kemudian P3 dimulai pukul 5. Dan waiting time-nya untuk P1 adalah 0. Untuk P2 adalah dia datang jam 1 dan baru mulai saat jam 7. 6. Dan P3 datang jam 2 dan baru mulai proses saat jam 5. Jadi otomatis ini adalah 3. Untuk runtime-nya kita jumlahkan saja. Ini 5, 9, dan 5 lagi. Kemudian kita hitung average-nya. Average waiting time. Sini ada 9 dibagi 3. Di sini ada 19 dibagi 3. Dan totalnya adalah, ini adalah 3. Dan ini adalah 6,3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.